Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Mawar Andini, NIM 2106311 00007, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat program tentang asistensi modul 4 dan 5 pada output nomor 1 dan 2, dan juga agar kita bisa memahami cara membuat program ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi modul 4 dan 5. Pada modul keempat, menjelaskan tentang perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan sendiri dalam algoritma didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah basis program dengan aturan tertentu. Perulangan juga bertujuan untuk mengefisienkan penulisan kode program, sehingga tidak perlu dilakukan berulang kali. Ada dua bagian struktur perulangan secara umum, yaitu kondisi perulangan dan badan atau body perulangan. Ada juga beberapa jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Java, yaitu while, do while, for, dan yang terakhir nested loop. Dan untuk modul yang kelima, yaitu tentang string. String sendiri merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter. Tipe data ini mendukung sejumlah fungsi yang berguna untuk memanipulasi string. Sejumlah fungsi penting dalam manipulasi string yaitu to uppercase, yang fungsinya untuk mengubah nilai string menjadi huruf kapital, substring untuk mengambil beberapa karakter dari sebuah string, index of mencari nilai indeks dari sebuah karakter atau suatu substring, concat fungsinya untuk menggabungkan dua buah string, length untuk mengetahui jumlah atau panjang karakter sebuah string, dan yang terakhir endswith fungsinya untuk memeriksa beberapa karakter terakhir dari sebuah string. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan atau memberi langkah-langkah dalam tugas asistensi nomor 1 dan 2. Pada nomor 1, buatlah sebuah program seperti output berikut. Dan pada nomor 2, outputnya seperti ini. Saya akan membuat program pada nomor 1 terlebih dahulu. Langkah pertama, buka NetBeans-nya. Yang kedua, membuat Java class baru. Di sini saya beri asistensi 4 dan 5. Di sini saya beri nama asistensi saja. Kemudian finish. Yang pertama, saya memasukkan import Java util scanner. Import Java Util Scanner ini merupakan coding untuk memasukkan paket scanner, yang fungsinya kita bisa memasukkan angka tanpa harus merubah coding. Selanjutnya, public class asistensi. Dilanjut dengan PSVM atau public static void main. Selanjutnya, integer x sama dengan 6. Integer ini merupakan tipe data yang berada pada modul kedua, yang fungsinya sendiri untuk mencegah tercampurnya data lain yang berbeda. Setelah itu, memasukkan for. For in I sama dengan 1
I lebih kecil sama dengan X I plus plus. Kemudian buka kurung kurawal, lanjut for lagi, kemudian in sama dengan J, lalu in J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I J plus plus. For sendiri digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan yang telah dipastikan sebelumnya. Pada for itu terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Lalu shout atau sistem out println, lalu masukkan simbol. Yang pertama simbol plus, selanjutnya masukkan shout lagi untuk memberi spasi. Setelah itu for lagi, lalu buka kurung, in I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X I plus plus. Selanjutnya for lagi, buka kurung, in J sama dengan 6 lebih besar sama dengan I J min min. Pada int J sama dengan I, J lebih kecil sama dengan I, J plus plus akan menampilkan angka yang berasal dari variabel J, yaitu 1. Karena dalam setiap iterasi akan naik satu angka dengan menggunakan J plus plus. Selanjutnya, yang untuk for ini sama seperti di atas. Pada inisialisasi diubah menjadi J6. Dan setelah itu memasukkan shout, lalu beri simbol yaitu min. Juga pada J++ ini diganti dengan J min min, karena itu akan membuat perulangan menjadi menurun. Contohnya dari angka 6 ke 5, 4, 3, 2, yang terakhir 1. Untuk step selanjutnya, seperti yang sudah dibuat sebelumnya ini, dan agar ingin mempercepat waktu, bisa dikopas atau disalin saja, dan tinggal mengubah variabel, simbol, dan iterasinya. Selanjutnya, shout untuk membuat spasi. Lalu for lagi, in I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X I plus plus. Lanjut for lagi, in J sama dengan 1,
1 J lebih kecil sama dengan I J plus plus. Kemudian solve, lalu beri simbol tanda tanya. Selanjutnya solve untuk memberi spasi. Lanjut lagi for. I lebih kecil sama dengan X I plus plus. For lagi in J sama dengan 6 J lebih besar sama dengan I J min min. Lalu sort, beri simbol bintang. Setelah itu sort, untuk memberi spasi. Selanjutnya, setelah program sudah dibuat, selanjutnya di run atau dijalankan. Dan seperti ini hasil program yang sudah dijalankan. Hasil output ini sama seperti hasil output yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat program untuk nomor 2. Ada identitas, name, nama, concat, and switch length, dan index of. Ketik class, lalu konsistensi 1, PSVM, lalu setelah itu scanner input sama dengan new scanner system in. Scanner input ini berfungsi untuk menginputkan data setelah program di-run atau dijalankan. Berikutnya, memasukkan string nama, string ini merupakan kata kunci yang digunakan untuk menyimpan kalimat. Setelah itu sort atau system out println, lalu masukkan identitas, setelah itu nama sama dengan input next.
next line. Fungsi next line sendiri dibutuhkan agar sistem membaca seluruh data yang diinputkan dari keyboard. Kemudian selanjutnya sistem out lagi. Selanjutnya string name, lalu south name, setelah itu name sama seperti di atas, input next line, lalu south lagi, kemudian nama, south lagi, selanjutnya name, lalu name sama dengan input next line, lalu south, tapi di sini dikosongkan yang fungsinya untuk memberi spasi. Selanjutnya string tambahkan sama dengan tanda petik PIF, lalu south 1 concat plus nama concat tambahkan nama titik concat tambahkan ini akan muncul di output setelah nama akan memunculkan atau menambahkan kata pif di string tambahkan ini. Kemudian boolean ncheck sama dengan nama nswitch. Saya mengambil huruf N. Pada concat ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah string. Lalu sort dua and with tambah and check. Untuk boolean sendiri, tipe data boolean ini hanya bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai, yang berarti nanti pada outputan akan keluar di antara nilai true atau false. Selanjutnya, nswitch di sini berfungsi untuk memeriksa beberapa karakter terakhir
dari sebuah string. Kemudian in jumlah sama dengan nama, length, lalu sort, nomor 3, length, untuk titik 2 kalian cukup rapikan sendiri, plus jumlah. Pada length ini berfungsi untuk mengetahui jumlah atau panjang karakter sebuah string. Kemudian int atau integer index sama dengan nama, index of. Di sini saya mengambil huruf Z huruf kapital. Lalu yang terakhir sort, nomor 4, index of. Index of di sini berfungsi untuk mencari nilai indeks dari sebuah karakter atau suatu substring. Setelah saya membuat program ini, setelah itu saya coba jalankan programnya atau merun. Jika spasi berada di bawah, maka pada perintah system out println harus menghilangkan kata ln-nya. Seperti ini. Setelah selesai menghilangkan kata ln, maka saya coba menjalankan lagi. Nah, spasi sudah berada di samping, maka tinggal memasukkan identitas kita. Selanjutnya name, lalu nama lagi, selanjutnya name lagi, dan ini hasilnya. Mengapa pada concat terdapat pif di belakang identitas? Karena pada codingan saya sudah menambahkan string tambahkan pif. Dan pada ensuite sendiri, mengapa bernilai false? Dikarenakan kalimat tidak berada di akhir. Jadi jika saya memasukkan kalimat andini pada ensuite ini, maka bernilai true atau bernilai benar. Untuk length sendiri, ini menghitung jumlah kata atau jumlah karakter yang berada pada identitas. Jika memberi spasi, spasi juga ikut kehitung pada length ini. Dan untuk index of, kenapa hasilnya -1? Karena pada codingan saya memasukkan huruf kapital Z. Karena pada nama saya sendiri tidak ada huruf kapital Z, maka pada index of bernilai -1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.